Pernah suatu ketika di mana Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam suatu perjalanannya dengan rombongan para sahabat yang lainnya melewatilah sebuah kuburan kaum muslimin. Ketika rombongan mendekat kepada kuburan tersebut, para sahabat pun melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis, meneteskan air matanya sampai membasahi janggutnya. Para sahabat yang melihat pun mereka berkata dan bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang menjadikan engkau menangis? Kami sering melihat ketika engkau melewati suatu kuburan kaum muslimin, engkau menangis. Kemudian ma'asyiral muslimin, Utsman bin Affan pun menjawab dalam kesedihannya. Beliau mengatakan, "Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena sesungguhnya dahulu aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal qabra awwalul akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah gerbang akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Maka barang siapa seseorang yang selamat di gerbang akhirat, yaitu kuburan tersebut, fama ba'dahu aisaru min, maka setelahnya pun dia akan berjalan dengan mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Dan barang siapa yang tidak selamat di gerbang akhirat, di alam kuburnya, maka waktu setelahnya pun menjadi berat dan menyulitkan, dan kesusahan demi kesusahan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, di dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya kuburan adalah gerbang pertama di alam akhirat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana seseorang yang selamat dia pun akan mudah setelahnya. Dan sebaliknya, manakala di gerbang akhirat tersebut tidak menyelamatkannya, maka waktu setelahnya pun akan menjadikan kesulitan dan kesedihan. Bahkan Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Ma ra'aitu qat illa al-qabra afdha'u min." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mencengangkan dari mencekamnya kuburan. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam kubur, Rasul sampai mengatakan demikian jamaah. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mencekam, mengerikan dari pemandangan yang terjadi di alam kubur. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, pernahkah kita memikirkan bekal apa yang kita telah siapkan untuk di gerbang akhirat tersebut, di awal akhirat, yaitu di alam kuburnya, sedangkan kita sibuk memikirkan bekal nanti ketika hari tuanya, sedangkan kita lebih disibukkan dengan urusan dunia kita. Padahal Rasul mengatakan, barang siapa yang selamat dari gerbang akhirat tersebut, dia pun akan mudah. Dan sebaliknya pun, ketika tidak menyelamatkan di dalam alam kuburnya, dia pun akan menjadikan kesulitan demi kesulitan. Padahal waktu yang akan ditempuh
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Dan sesungguhnya satu hari di alam kubur, di hari kiamat, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Maka hendaklah kita segera mempersiapkan bekal apa untuk hari kiamat nanti, bekal apa untuk gerbang akhirat yang pertama, yaitu di alam kuburnya. Malam pertamanya di alam kubur dengan penuh mencekam dan mengerikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Aksiru min zikri hadimil ladat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian, mengingat alam kubur. Karena dengan mengingat alam kubur, memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, memperbanyak bekal kita untuk di alam tersebut, dan tidak menjadikan kita menunda waktu untuk segera beramal soleh. Rasul mengatakan, "Idza asbahta fala tantadirul masa." Ketika engkau di waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore ketika ingin berbuat kebaikan. Wa idza amsaita fala tantadirul sobah. Dan ketika engkau di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi, jangan mengundur waktu. Khudh min sihatika qabla maratika wa min hayatika qabla mautik. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit, dan gunakanlah hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Adapun bekal yang keduanya, iman dan amal soleh, yang menyelamatkan kita semuanya di gerbang yang pertama, alam akhirat. Karena sesungguhnya seorang yang meninggal dunia, dia telah melihat nikmat dan azab kubur, dia telah melihat malaikat mungkar dan nakir, dia telah melihat amal perbuatannya pun telah dibalas ketika itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan orang-orang yang beriman kepadanya bil qawli sabit, dengan ucapan yang kuat di dalam kehidupan dunia dengan iman dan amal soleh. Wa fil akhirah, dan ketika engkau meninggal dunia pun dikuatkan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bekal yang ketiga di gerbang akhirat, yaitu di alam kuburnya, adalah dengan istiqomah di dalam amal soleh kita di dunia ini. Karena sesungguhnya waktu demi waktu, hari berganti demi hari, pekan pun telah berganti demi pekan. Sesungguhnya waktu kita hidup di dunia pun semakin berkurang, jatah kita hidup di dunia pun semakin menyusut. Oleh sebab itu, Rasul pun mengatakan kepada salah seorang sahabat yang dia meminta untuk diberi nasihat agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di alam kuburnya, Rasul mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di dalam amal solehmu. Ini yang menjadikan kebaikan, penyelamat dan bekal seseorang di alam kuburnya. Dan Allah pun mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan perbekalan ketakwaan, dengan bekal takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan larangannya. Karena sesungguhnya ini adalah di antara sebab kebaikan di gerbang akhirat yang pertama, belum di hari kiamat nanti. Dan di antaranya pun bekal di dalam seorang mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, rajin membaca surat Al-Mulk. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan ketika ditanya keutamaan surat Al-Mulk, Rasul mengatakan, hiyal mani'ah
hiyal munjiyah, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat, tunjihi min adzabil qabri, yang menyelamatkanmu dari azab siksa di alam kuburmu. Dan di antara bekal kita untuk di alam akhirat, di gerbang yang pertama alam kubur, selalu memperbanyak doa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min adabil qabri. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau untuk menyelamatkan dari siksa kubur dan dari fitnah kubur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya kuburan adalah gerbang yang pertama. Seandainya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang meninggal waktu kemarin atau satu pekan yang lalu, kita lihat apa yang sudah kita persiapkan. Oleh sebab itu, adanya nikmat dan azab kubur adalah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang beramal soleh. Bagi orang-orang yang beramal soleh, maka kebaikan pun telah menunggunya. Dan sebaliknya, yang menerjang larangan-larangan Allah Rabbul Alamin, siksa dan mencekamnya di alam kubur telah menantinya. Kemudian hendaklah kita ketika mengetahui di sana ada balasan yang menunggu untuk orang-orang yang meninggal, maka hendaklah kita selalu ingat bahwasanya apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi sejarah kita untuk hari esok nanti setelah seorang meninggal dunia. Dan yang terakhir, sebagai peringatan yang besar agar kita menjauhkan dosa dan maksiat ketika hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan di hari nanti. Kehidupan seorang di dunia untuk menjadikan amal soleh yang dia pun akan memetiknya sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di atas agamanya, memberikan istiqomah dan menjadikan bertambahnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.